Matahari, dayamu meresap masuk dalam sendi kesadaran. Jadilah arah dalam langkah haringanku jelang semesta doaku. Halo, apa kabar? Semoga selamat sejahtera, bahagia selalu karena tetap menjaga nalar sehat. Selamat berjumpa lagi di channel yang naif, anti mainstream, dan bukan pengabdi keviralan tanpa kedalaman. Kita tak mau bikin model clickbait atau ngikutin teori algoritma YouTube. Artinya channel ini khusus untuk mereka yang bisa menerima opini berbeda, mencoba untuk lucu walau belum tentu bikin ketawa ngakak. Tetapi bisa dipastikan otak akan menjadi lebih segar karena terrefresh dengan baik dan benar, sesuai kaidah para ahli bedah saraf. Orang sering ngomong banyak manusia, banyak masalah, banyak orang, banyak problema. Itu kalau dalam banyak orang itu, yang ada adalah orang-orang yang susah diatur atau taat aturan. Dan atau di situ tak ada pemimpin atau yang mengatur mereka. Kalaupun ada, sama sekali tidak operasional alias tak didengerin. Kenapa bisa begitu? Kita hidup di zaman yang aneh, teknologi melesat tapi kesempatan kerja menyusup. Di Indonesia gelombang PHK datang dari segala arah, dari pabrik tekstil sampai perusahaan teknologi. Dunia pun tak lebih baik. Eropa dihantam inflasi, Amerika dikejar utang, dan Tiongkok bergulat dengan pasar propertinya yang runtuh. Tapi krisis bukan sekedar angka. Ia adalah wajah orang tua yang bingung membayar sekolah anak, lulusan baru yang tak tahu harus mulai dari mana, dan jutaan rakyat kecil yang hanya ingin hidup layak. Namun dari reruntuhan, taman tetap saja bisa tumbuh asal ada benih dan keberanian. Dan Indonesia punya itu, benihnya adalah manusia. Kita sering lupa lebih dari 280 juta jiwa hidup di negeri ini. Itu bukan beban, itu potensi. Tergantung sudut pandang tentu. Populasi besar bukan hanya alasan untuk pesimis, justru itulah sumber daya kekuatan kita. Dunia sudah menunjukkan buktinya, India dan Tiongkok tak tumbuh karena tambang atau minyak, tapi karena manusianya. Karena mencetak insinyur, pengrajin, petani digital, dan menjadikan rakyatnya sebagai produsen, bukan sekedar konsumen. Sayangnya di negeri kita manusia seringkali diperlakukan seperti statistik. Padahal setiap orang punya mimpi, keterampilan, dan harapan. Di desa-desa petani mulai beralih ke pertanian organik. Di kota ibu rumah tangga menjual makanan beku dari dapur sendiri. Mereka tak menunggu negara. Mereka menciptakan jalan sendiri. Ini bukan semata urusan ekonomi, ini soal martabat. Seperti kata Muhammad Yunus, kemiskinan bukan kesalahan orang miskin, tapi kegagalan sistem. Maka kita perlu sistem baru yang tak bertumpu pada konglomerat, tapi mungkin pada koperasi modern, UMKM, dan jaringan antar warga. Ekonomi bukan hanya soal angka besar, tapi tentang perputaran kecil yang jujur, merata, dan bermakna. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah pekerjaan masih ada, tapi apakah kita siap menciptakan pekerjaan untuk diri sendiri dan orang lain. Di dunia yang terus bergeser ini, yang paling selamat bukan yang paling kuat, tapi yang paling lentur. Maka jadilah nelayan di samudera baru ini, tangkap peluang, bangun perahu bersama, dan percayalah, kerja-kerja kecil kita hari ini bisa jadi fondasi Indonesia yang lebih adil esok hari. Anda tidak bisa menunggu seorang koruptor sadar, apalagi berpuluh atau beratus koruptor
yang menguasai sebuah negara. Matahari, dayamu meresap masuk dalam sendi kesadaran. Jadilah ada dalam langkah Hari nan ku jelang semesta doaku.